Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami di sini ingin menyampaikan sedikit materi dalam rangka memenuhi tugas psikologi perkembangan anak dan remaja di era digital. Kelompok ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Fiona Rizky Ananda. Yang kedua ada Nurlinda Puspita Dewi. Dan yang ketiga ada Nabila Oralia Rahma Putri. Video ini akan membuka wawasan teman-teman tentang digital immigrants versus digital natives. Selamat menyaksikan. Digital immigrants adalah orang-orang yang lahir sebelum tahun 1980. Mereka memiliki pengalaman berinteraksi dengan komputer melalui komunikasi secara langsung. Mereka juga tumbuh bersama dalam era tatap muka yang mengharuskan tugas offline dan berbasis kertas. Generasi ini juga terbiasa menggunakan metode konvensional dalam beradaptasi dengan teknologi baru dibandingkan dari yang dilakukan generasi digital natives. Yuk, intip hasil wawancara kami dengan digital immigrants. Mbah, jadi Pio mau wawancara sama Mbah. Iya, Nah, mau nanya kalau Mbah biasa di atas itu ngapain aja kalau misal setiap siang? di kebun, bantu-bantu cabut sayur. Oh, jadi Mbah Bude biasanya di kebun gitu ya. Iya, Terus Mbah kan suka masak tuh. Kalau misalnya Mbah masak, resepnya lihat di mana sih Mbah? dari buku atau nonton TV buku resep itu. Jadi memang dari buku. Kalau misal tanya Mbah Yud gitu pernah kan Mbah? Enggak pernah. Oh, Kalau Mbah. dari mudahnya Mbah dulu memang jadi pembantu di restoran itu yang tahu masak betul itu, masak sama bikin kue. Oh, jadi Mbahnya belajar dari restoran itu. Iya, Oh, oke. Berarti Mbah Bude kalau belajar dari belajar masakan itu dari resep atau enggak nonton TV gitu ya? iya. Kalau sekarang berarti lebih ke nonton TV ya, Mbah? Iya, kalau sekarang lebih ke nonton TV atau nonton resep. Istilah digital natives diungkapkan pertama kali oleh Prensky tahun 2001, yaitu mereka yang lahir di lingkungan era digital. Di sekeliling mereka sudah dikenal komputer, internet, telepon seluler, maupun video game. Aktivitas yang dilakukan bergantung kepada teknologi digital tersebut. Mereka bahkan berharap bahwa teknologi adalah bagian dari kehidupannya. Sebagai contoh, tidak adanya internet menjadikan mereka tidak dapat melakukan aktivitas secara maksimal karena sebagian besar bahan bersumber dari internet. Selain itu, mereka juga melakukan multitasking, artinya dapat melakukan pekerjaan secara bersamaan dalam waktu yang sama. Misalnya, membaca artikel sambil mendengarkan musik tanpa harus terganggu dan masih bisa tetap fokus. Menurut Istiana tahun 2016, dapat disebutkan bahwa karakteristik dari generasi digital natives antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan multitasking atau melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu sangat tinggi. Yang kedua, cenderung ingin memperoleh suatu informasi secara cepat sehingga kadang tidak memberikan toleransi terhadap sesuatu yang bersifat terlambat. Yang ketiga, cenderung lebih mudah memahami gambar dibandingkan teks. Akibatnya, menonton film dianggap lebih menyenangkan daripada harus membaca buku sejarah berlembar-lembar. Yang keempat, lebih suka mempelajari sesuatu yang bersifat aktif dan interaktif melalui kegiatan nyata. Bermain game lebih disukai dibandingkan harus mendengarkan cerita. Yang kelima, penghargaan atau reward adalah sesuatu yang mereka harapkan ketika berhasil menyelesaikan sesuatu. Reward membuat mereka merasa usahanya dihargai. Dan yang terakhir, harapan bahwa teknologi adalah bagian dari hidupnya merupakan bagian yang paling menonjol.
Mereka berharap dapat menyelesaikan apapun dengan mudah melalui teknologi. Yuk, intip hasil wawancara kami dengan Digital Natives. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Anak-anak gimana belajar sekarang? Alhamdulillah lancar, masih lancar masih. Oh, masih online atau udah offline? Online masih, offline masih. Jadi dalam jangka seminggu ada pertemuan 3 kali. Oh, 3 kali masuk, Ya. 3 kali di rumah Ya. gitu ya. Oh, kalau masalah belajar online itu ada kendala tidak Bu selama anak-anak belajar online? Karena memang mungkin pakai gawai ya. Iya. Ya kendalanya pasti dalam itu adalah jaringan. Jaringan ya. Iya. Terus ada lagi Bu selain itu? Apa ya, paling penjelasan dari guru yang memang kurang dimengerti walaupun sudah dijelaskan di gawainya gitu. Itu kalau ada penjelasan itu suka ada soalnya langsung atau cuma dijelaskan saja Bu? Pertama soal dulu masuk. Iya. Udah soal itu ada di bawahnya ini penjelasannya saya kasih gitu. Tapi tetap penerimaan anak itu kendalanya itu susah dimengerti, tidak seperti kita langsung bertatap muka dengan guru gitu. Nah, dari hal itu bagaimana cara Ibu mendapatkan jawaban itu sementara yang sudah dijelaskan itu tidak dimengerti, kurang dipahami? Paling jalan terakhir di situ ya buka internet, yaitu Google. Google lagi Bu. Terus Ibu pernah tidak bertanya mungkin sama orang lain? Kalau bertanya sih saya juga kurang itu ya, soalnya kan mereka juga pasti punya tugas masing-masing dan sama offline juga. Ya otomatis jalan terakhir ya Google. Jadi intinya apapun pertanyaan yang susah dimengerti ke Google lagi. Iya, gitu. karena memang di Google kan udah tersedia gitu. Apa yang tidak dimengerti oleh guru itu ternyata di YouTube dan Google ada gitu. Jadi ya udah gampang di sana, gampang dicerna sama anak. Jadi di Google ya gitu ya Bu. Iya. Oke Bu, mungkin itu saja pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Makasih Neng. Iya. Nah, kami harap beberapa penjelasan di atas dapat membuka wawasan teman-teman ya dalam memahami apa sih digital immigrants versus digital natives itu. Terima kasih atas atensi yang telah diberikan. Mohon maaf untuk segala kekurangan baik dari segi materi maupun penyajian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.